kabar semuanya dan selamat datang kembali di Arif Multi FX bersama saya Rifat Arif. Dan pada hari ini saya kenapa? Goyang-goyang puncak-puncaknya apa sih? Gempa bumi ya? Untung udah berhenti. Oke, jadi pada hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat sebuah kamera shake atau goyangan kamera. Kamera shake biasanya digunakan untuk beberapa visual effects, terutama pada ledakan atau sebuah hancuran. Itu biasanya menggunakan kamera shake ya. Atau cuma untuk membuat sebuah goyangan kamera aja yang awalnya static ya, atau pakai tripod jadi digoyangin. Saya akan mengajarkan buat teman-teman bagaimana cara untuk membuat kamera shake atau goyangan kamera dengan menggunakan software Adobe After Effects. Jadi ada dua cara untuk membuat sebuah efek kamera shake, yaitu pertama dengan menggunakan tab wiggler dan yang kedua dengan menggunakan expression. Nah, pertama saya akan ajarkan kepada teman-teman gimana cara membuat kamera shake dengan menggunakan tab wiggler ya. Ini sangat gampang banget digunakan, jadi langsung aja kita ke desktop untuk memulai. Kita buka aja Adobe After Effects-nya. Oke, nah di sini saya nggak di part ini saya nggak pakai versi yang CC 2015. Kenapa? Karena di versi itu tab wigglernya kayak ngaco gitu ya. Jadi tanda play-nya nggak ada, jadi gimana lagi gitu. Jadi nggak susah. Tanda play-nya nggak susah, jadi maksudnya tanda play-nya nggak ada, jadi susah buat settingnya gitu. Oke. Jadi saya ada sebuah animasi di sini, itu animasi sebuah tembok yang hancur karena suatu ledakan. Padahal ledakannya nggak ada, cuma ya hancur gini. Ini pasti di sini nih pasti harus ada kamera shake dong biar real gitu ya. Jadi pertama-tama caranya untuk membuat kamera shake dengan tab wiggler caranya. Jadi kita main di sini dulu ya, main di komposisinya dulu. Nah kita cari kita ini slide-nya ke tempat dimana ledakan tuh mulai ya. Ini saya di sini. Ya di sini. Oke, kemudian kita klik layarnya, terus tekan P untuk memunculkan tab position di sini ya. Position. Terus kita klik stopwatch-nya untuk memunculkan keyframe pertama. Nah, kemudian kita geser sedikit ya sampai seakan-akan ledakan itu mereda. Misalnya di sini, kira-kira di sini, atau di sinilah. Kemudian kita tambahkan keyframe lagi. Caranya kan di sini ada kayak bentuk blok ketupat gini, ya. Ya klik aja nih logo blok ketupatnya, terus sampai kuning dan terbentuk lagi keyframe. Oke, terus, ya sudah ada 2 keyframe. Nah, barulah kita main di tab wigglernya. Nah, jadi kita seleksi dulu kedua keyframe-nya sampai ini. Nah, by the way kalau teman-teman belum ada tab wigglernya ya, soalnya kalau defaultnya tuh belum ada, jadi kita ke window dulu, terus kita ke bawah terus ada wiggler. Nah, klik aja sampai muncul ya. Bisa di sini. Teman-teman bisa taruh di mana aja yang teman-teman mau. Nah, saya taruhin di sini aja. Oke. Jadi sudah ada tab wigglernya, terus kita di sini kita select kedua keyframe-nya. Nah, sampai ininya aktif semua. Terus kita main di dua menu ini. Ya, ini ada frekuensi dan magnitude. Saya jelasin satu-satu. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu seberapa cepat getaran itu akan teraplikasi. Jadi frekuensinya biar kalau rendah itu maka getarannya lambat ya. Tapi kalau misalnya cepat ya, kalau angkanya tinggi dia cepat ya. Nah, magnitude nih seberapa tinggi besarnya getarannya. Kalau misalnya mungkin kecil angkanya maka akan kecil juga getarannya. Tapi kalau misalnya angkanya besar maka akan besar juga getarannya ya. Nah, jadi kita mulai saja. Sini biasanya kalau untuk scene yang ledakan gini biasanya menggunakan frekuensi dan magnitude yang tinggi. Jadi untuk frekuensi kita atur misalnya 12 lah ya. Ini juga tergantung ledakannya segimana. Kalau misalnya ledakannya dekat ya, misalnya dekat dari kamera, maka settingnya tinggi. Kalau misalnya jauh ledakannya, misalnya ledakan apinya jauh, maka ya settingnya ya jadwal tinggi. Jadi untuk frekuensi kita tinggiin aja. Nah, dekat sama tembok ya, temboknya hancur.
Terus magnitude-nya gimana ya? Seginilah kira-kira ya. Oke, kalau misalnya masalah gini, kegedean, kecepatan, tinggal di Ctrl Z, undo, terus setting lagi. Kemudian kalau sudah di set, tinggal klik oke. Nah, jadi kita mainin dulu lah. Nah, kalau misalnya teman-teman beranggapan komentar, oh ini lebih lambat nih dari ledakannya mulai, nah tinggal digeser aja dikit. Nah, coba biar pas gitu. Mungkin kurang gede, saya mau ini saya mau agak digedein lagi dikit. Oh nice. Oke, kemudian kita ada masalah, yaitu nih ada sebuah black bar di sini, hitam di sini ya, karena ini kan kita kan tuh keluar dari zest compositionnya ya, tempat lembar kerjanya. Jadi ada hitam-hitamnya di sini. Nah, cara untuk menghilangkannya atau menutupinya, kita menggunakan efek stylize terus motion tile. Tapi efek ini gak selalu bekerja maksimal ya. Oke. Tapi saya ajarkan dulu ya pakai efek ini. Jadi untuk output width-nya sama head-nya kita tambahin saya sampai menutupi ya. Terus kita klik mirror edges. Kalau teman-teman beranggapan, oh ini kelihatan kayak mirroring gitu ya. Kalau misalnya gitu tinggal digedein aja dikit. Iya, sampai kira-kira nggak kelihatan mirroringnya. Kita mainkan. Wow, nah. Biar lebih real lagi kita tambahkan motion blur ya. Jadi ini masih ada di mode sini. Jadi kalau misalnya di mode sini kita klik toggle switch or mode, jadi sampai ke sini ya. Terus ada logo motion blur di sini, kita klik dan jangan lupa untuk aktifkan juga di sini. Ya, enable motion blur. Ya, kita tunggu. Maka sudah motion blur. Coba kita play videonya. Oh nice. Oke, ini dia cara untuk membuat sebuah ledakan kamera shake dengan menggunakan tab wiggler. Nah, jadi bagi teman-teman yang pakai Adobe After Effects versi 2012 dan versi yang paling baru, nah kalau misalnya teman-teman lihat sini apply-nya nggak ada gitu ya. Nah, ntar saya akan ajarkan cara untuk menggunakan expression untuk membuat sebuah getaran. Oke, so kita kembali dulu ke halaman. Oke, itu dia dengan cara menggunakan tab wiggler. Dan sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk membuat efek tersebut tapi dengan menggunakan expression. Nah, jadi apa itu expression? Expression adalah suatu script atau ya tulisan script gitu yang digunakan untuk membuat sebuah efek, suatu efek ya. Nah, contohnya untuk membuat efek ini ya. Ya, bagi yang belum tahu expression nanti akan tahu setelah menonton video berikutnya. Oke, jadi kita balik lagi ke versi yang CC 2016. Nah, oke. Jadi di sini ini saya punya video ledakan baru. Nah, jadi gimana cara membuat sebuah kamera shake dengan menggunakan ini expression. Jadi ada dua pilihan juga, dua cara untuk membuat sebuah getaran dengan menggunakan expression. Nah, jadi pertama kita tekan P, adalah kita klik ini ya, terus kita tekan P, tekan ini position, terus kita klik stopwatch-nya sambil tekan Alt ya, tekan Alt terus klik logo stopwatch-nya. Terus nah di sini ada sebuah ini ya, ini yang disebutin, ini yang disebut expression ya, ini expression position ya, untuk apa membuat sebuah efek. Jadi untuk membuat sebuah getaran, nah ikuti script ini. Jadi ketik
kita seleksi dulu nih transform titik positionnya, kita ganti jadi wiggle, terus buka kurung. Ya ini kita taruh angka berapa gitu, taruh angka berapa aja. Ini semakin gede angkanya semakin besar dan ini cepat juga ya. Misalnya 10 ya, terus kita tutup kurung. Ups, ada yang error nih. Ya, koma ini untuk frekuensi dan magnitude kayak dan magnitude 2. Jadi maaf saya agak salah dikit tadi, ini 10 untuk frekuensi, terus 23 untuk magnitude ya, itu kalau nggak salah menurut saya. Kita klik ini nih, kita review. Nah ini dia, maka terbentuklah sebuah getaran secara otomatis ya. Oke. Kemudian ya ini cara pertama, jadi yang ketik wiggle, terus ini angka, masukkan angka untuk frekuensinya, terus yang kedua untuk magnitude-nya. Oke, nah seperti itu. Oke, jadi yang kedua kita ini dulu ya, positionnya. Nah, yang kedua kita menggunakan expression controls. Jadi kita klik ininya, kita beri efek dulu, efek, terus expression controls, terus slider control. Nah, jadi ya, nah scriptnya juga agak beda dengan yang tadi ya. Nah, agak sama dikit. Jadi ketik wiggle, terus buka kurung, terus masukkan angkanya misalnya 20 dan 10 lah. Jadi kita akan membuat kamera shake-nya muncul pas ada ledakan ya. Jadi masukkan angkanya misalnya 10, ini untuk frekuensi kalau nggak salah ya, terus koma. Nah, terus ada tanda clip atau tanda spiral di sini, kita klik, terus klik kalau drag ke arah slider ya, sampai ini ngeblok ini, kita klik. Nah, sudah otomatis dia akan membuat sebuah script sendiri ya. Terus akhiri dengan tanda tutup kurung ya. Kemudian klik di luar ini. Nah, tidak terjadi apa-apa bro ya. Kita lihat karena slidernya masih kosong ya. Apabila kita naikin misalnya, dia akan naik apa ini, naik ke atas ya, atau turun ke kita ini dulu. Terus maaf kegedean ternyata. Oke, dan ini nice ya. Wah, nice. Oke, nah kita akan setting kamera shake-nya akan muncul pas ada ledakan ya, pas ledakannya menongol. Oke, jadi saya dulu jadi 0. Terus kita setting keyframe-nya di pas di sini ya, pas ledakannya, apinya udah mulai muncul. Terus kita klik stopwatch-nya di sini di slider, terus kita tekan U untuk memunculkan properties yang sudah di keyframe ya. Terus kita maju satu frame, terus kita add keyframe lagi, terus kita setting ininya, kita majuin misalnya 22 misalnya ya. Terus kita maju dikit misalnya di sini. Nah, kita add keyframe lagi, kemudian kita maju ke kira-kira ini, geser dulu, kita geser slide-nya kira-kira sampai ledakannya sudah mulai menghilang, force-nya sudah mulai menghilang, sudah mulai bereda di sini kira-kira. Nah, terus kita balikin lagi ke 0 terus slidernya. Oke, kita review dulu. Wow, nice ya, nice. Kemudian ya ada bagian blacknya kita gedein dikit sambil dikasih efek motion tile ya. Kita review lagi. Lihat lagi ya. Nah, kalau misalnya kurang gede, misalnya tinggal bisa set aja lagi. Kita ubah angkanya misalnya jadi 12 misalnya, bisa. Oke, nah kita tambahin motion blur juga, jangan lupa.
Oke, ini adalah cara untuk membuat sebuah kamera shake atau getaran dengan menggunakan expression. Nah, jadi terserah teman-teman mau pakai tap wiggler kayak tadi atau expression, terserah ya, itu pilihan tersendiri. Oke, nah saya sekarang biasanya pakai expression sekarang ya untuk membuat sebuah getaran ya. Oke, itu dia tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan kita beralih ke halaman lagi. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan ya kalau misalnya teman-teman mau melihat lebih banyak lagi video yang akan saya upload nanti, silahkan subscribe. Kalau misalnya suka video ini silahkan like, silahkan share juga kemana gitu kan. Dan apabila teman-teman mau nanya-nanya yang lebih detail lagi, silahkan komen di bawah. Oke, itu aja semoga dari saya. Kepala lagi.